sehingga M ini bisa membeli peti mati ekstra besar. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Tammy dan Amy adalah dua saudara perempuan yang berasal dari Kentucky yang telah menjalankan channel YouTube-nya selama beberapa tahun ini. Awalnya mereka memulai channel YouTube-nya dengan nama Officially Amy Slayton, dan mereka ini mengupload video basic lah kayak challenge, vlog, Hey y'all, it's Amy right here. dan makeup tutorial. Hey y'all, it's Amy. Today I want to do an outfit of the day video. Dan juga banyak bersendawa dan kentut. Selama bertahun-tahun mereka ini mendapatkan cukup banyak subscriber, dan hingga saat ini mereka telah mencapai 400.000 subscriber. Dan aku jadi ingat video pertama kali yang aku tonton di YouTube mereka saat mereka melakukan Chubby Bunny Challenge yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Ini adalah salah satu dari video mereka yang viral yang membuat namanya tuh semakin naik. First impression saat kalian melihat videonya Tammy dan Amy, kalian mungkin berpikir kalau mereka ini sedikit nggak waras atau nggak seperti orang pada umumnya. I mean, kalau misalkan kita menonton orang-orang yang waras, yang biasa aja di YouTube itu udah banyak banget. Nah, justru orang-orang tuh lebih berbondong-bondong sama orang yang unik, yang menarik, yang aneh gitu loh guys. Sejujurnya mereka ini tidak benar-benar ada kualitas di dalam videonya. I mean, videonya tuh kayak B aja gitu loh. Tapi satu-satunya yang ditingkatkan atau diubah dalam video YouTube-nya itu adalah thumbnailnya. Ya, walaupun thumbnail yang sama yang udah dipakai kayak 10 kali ya. Sehingga YouTube-nya tuh tampak terkesan gak niat, males karena thumbnailnya itu-itu aja. I mean, it's okay sih kalau misalkan dia membuat video yang simple kayak minim pengeditan, kayak cuma no cut, no edit, langsung upload, is okay. Nah, sekarang kan justru di YouTube tuh banyak orang-orang yang memalsukan personalitinya, kayak kepribadiannya tuh dibuat-buat gitu loh. Ya, terkadang menyenangkan aja sih ketika kita menonton video seseorang yang bener-bener real, nggak dibuat-buat dan nggak berlebihan aja. Itu aku suka orang-orang yang nggak fake. Nah, terlepas dari itu semua, mereka ini mendapatkan banyak respon positif nih dari netizen. Mereka banyak menerima like, mereka banyak menerima komentar-komentar yang baik, dan basically semuanya berjalan dengan baik. Tetapi pada akhirnya semua berubah dengan adanya kejadian-kejadian di channel YouTube-nya, sehingga membuat mereka ini kayak pisah kubu dan membuat channelnya masing-masing. Selama bertahun-tahun, YouTube-nya Amy Slayton ini banyak mendapatkan berbagai macam kontroversi yang menyebabkan para fansnya tuh kayak beralih ke lain hati. Nah, kali ini aku akan menceritakan 3 kontroversi terbesarnya. Kontroversi yang pertama ini melibatkan animal abuse atau penyiksaan anjing gitu loh. Ya, you know, aku sangat sulit untuk menemukan videonya demi cerita ini karena si Amy ini sudah menghapus semua bukti-bukti di channel YouTube-nya sendiri. Amy mengatakan bahwa dia ini suka menyelamatkan anjing, dan karena alasan itu dia pernah menjadi regu penyelamat anjing yang padahal dulu tuh pernah disiksa dia. Dia mengupload video tentang alasan kenapa dia sudah tidak bersama anjingnya itu karena insiden penggigitan. Cerita dimulai saat Amy meninggalkan anjingnya di trailer untuk mencuci pakaian. Amy mengklaim bahwa dia hanya pergi selama beberapa menit saja. Tetapi ketika dia telah selesai mencuci pakaian dan dia kembali ke trailernya untuk ngecek di mana keberadaan anjingnya itu, tiba-tiba anjingnya telah melarikan diri kayak lewat, I don't know, menendang pintu AC atau mungkin ada lubang di sana. Dan ternyata anjingnya itu kayak sedang berlarian di halaman rumahnya. Ya, langsung aja lah Amy berusaha untuk mengejar anjingnya dan menangkapnya. Tetapi ketika anjingnya ditangkap, justru anjingnya itu malah menggigit si Amy. Mungkin anjingnya sedang lapar dan melihat si Amy kayak, oh my god, itu makananku, so big. Nah, setelah digigit itu, Amy langsung kayak, udah, gue udah selesai sama anjing gue, udah lo cabut aja deh. Lalu dia ini membawa anjingnya ke tempat semacam penampungan hewan itu, dan orang-orang berasumsi kalau anjingnya ini telah disuntik mati. Dan memang inilah yang biasanya terjadi di tempat penampungan hewan, khususnya anjing-anjing yang telah menggigit orang, katanya sih gitu. Setelah Amy mengupload cerita ini, akhirnya Amy ini mendapatkan respon yang besar-besaran dari para fansnya. Bukan hanya Amy meninggalkan anjingnya dan disiksanya, I mean kayak
dia ini mengunci anjingnya di dalam trailer di musim panas. Nah mungkin inilah alasannya anjingnya tuh kayak kabur gitu loh. Bahkan dia juga membawa ke tempat yang mungkin anjing itu kayak dibunuh seperti yang aku bilang disuntik mati tadi. Nah setelah semua perhatian dari netizen kayak dibombardir, akhirnya Amy memutuskan untuk menghapus video itu. Bahkan Amy juga menyerang siapapun orang yang kayak nyenggol-nyenggol tentang masalah ini. Kontroversi besar selanjutnya yang terjadi di channel YouTube-nya melibatkan McDonald. The worst night ever Friday. And it was a horrible night. It started off good. We met each other. Well, it wasn't the first time we met. Don't think that. I'm not that type of person. Sekali lagi, Amy mengupload video story time-nya di channel YouTube-nya. Nah, sebenarnya si Amy ini hanya perlu untuk diem dan gak nge-share cerita-ceritanya ke sosial media. Dan ini mungkin akan sedikit mengurangi masalah dia. Jadi dalam cerita ini, Amy bertemu dengan seorang pria di McDonald. Nah, setelah mereka kayak hangout bareng, ngedate bareng, mereka memutuskan untuk pergi ke berbagai kota dan mendapatkan kamar hotel. By the way, pria itu masih perjaka dan belum pernah diapa-apain. Dan setelah mereka ini kayak mabuk berat, si Amy ini pengen kayak dianu-anuin gitu loh. Nah akhirnya pria itu berbaring kan di tempat tidur. Nah tiba-tiba si Amy itu langsung naik di atasnya dan langsung memberikan cupangan gitu loh. Tentu pria itu nggak mau dan menyuruh Amy kayak stop, jangan menggigitku lagi gitu kan. Nah bukannya kayak Amy stop, justru Amy malah bener-bener menggigit pria itu. Jadi dia memutuskan untuk ingin pulang dan akhirnya dia menelpon saudaranya untuk mendapatkan tumpangan pulang dan meninggalkan Amy sendirian di tengah malam, kegelapan dan penuh kesedihan. Dan itulah dari akhir malam mereka. Mungkin kalian bertanya kayak mana kontroversinya tuh kayak biasa aja. Wait, setelah semua yang terjadi, akhirnya pria ini membawa ceritanya ke Facebook tentang malam gilanya bersama wanita gilanya. Nah di kolom komentar postingan pria itu, Amy sama pria itu kayak bertengkar gitu loh, saling balas-balasan komen. Amy bilang kalau cowoknya kecil, terus akhirnya temen si cowoknya membela kalau emang si Amy wanita gila, dan terus aja gitu kayak bolak-balik saling balas-balasan komen. Amy sangat marah tentunya, dan keesokan harinya Amy mengupload video tentang kejadian malam itu dan berbagai balas dendam. Amy mulai nge-share nomor pria itu di Facebook untuk siapa nih yang mau sama pria ini, woi gitu kan. Nah akhirnya para fansnya tuh kayak langsung menghubungi si pria itu, menyerangnya. Ya mungkin HP-nya langsung kayak panas, langsung meledak saking banyak yang nge-message. Tetapi kemudian para fansnya Amy tuh kayak malah nyerang balik si Amy karena bukan hanya Amy berusaha untuk memakan pria itu, ya mungkin Amy terkesan kayak monster gitu ya. Tapi Amy juga kayak ngesebar nomor seorang pria yang sebenarnya juga nggak ada hubungannya sama para fansnya, nggak ada kaitannya gitu loh guys. Nah sebenarnya masalah Amy sama mantan-mantannya tuh nggak sekali terjadi. Amy tuh sering kali kayak nge-stalk mantannya, kayak ada problem lah sama mantannya. Sejauh ini kontroversi besar yang dialami mereka adalah tentang penipuan pemakaman yang terjadi pada bulan April tahun 2015, di mana tiba-tiba si Amy ini mengupload video yang mengatakan bahwa saudara perempuannya yaitu si Tammy ini sedang berada di rumah sakit dan sedang sekarat karena anomia. Yesterday at 10 a.m., Tammy went into the hospital. She has pneumonia. She can't breathe. If y'all can donate a penny, nickel, dime, I'll be so happy. Di video itu, Amy meminta semua orang untuk berdonasi ke aplikasi GoFundMe sehingga si Amy ini bisa membeli peti berukuran ekstra besar. Ya, you know lah, karena tubuh mereka kan nggak seperti tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, jadi ya harus custom petinya. Tammy hanya sehari di rumah sakit dan Tammy itu belum mati guys. Tetapi kenapa si Amy ini malah merencanakan pemakaman? Ataukah si Amy ini kayak mendoakan agar saudaranya cepet-cepet kayak die, cepet-cepet udah deh lo pergi aja dari dunia ini? Atau ada sesuatu yang mencurigakan? Ya walaupun GoFundMe-nya udah dihapus, of course, karena kejadiannya tuh udah bertahun-tahun yang lalu. Tetapi bisik-bisik tetangga nih, katanya uang yang terkumpul tuh lebih dari $1.000. Dan para fansnya tuh kayak udah mulai khawatir akan
kesejahteraan kondisinya si Amy dan Tammy ini. Tetapi inilah kejutannya, beberapa hari kemudian Tammy ini masuk ke dalam videonya si Amy. Mereka sedang berbicara sambil duduk di kursi dan makan junk food. Melakukan semuanya nampak normal dan seakan-akan tuh tidak terjadi apa-apa. Nah, inilah yang menimbulkan keributan banyak orang, khususnya yang udah berdonasi, karena mana nih si Tammy belum mati dan tidak ada peti jumbo, malah mereka tertawa-tawa di sana gitu loh. Lalu semua orang nih menuntut jawaban kayak apa nih yang sebenarnya terjadi sama si Tammy, terus uangnya tuh pada kemana gitu loh. Nah, akhirnya si Amy ini kayak memberikan alasan kalau uangnya ini diberikan ibunya untuk membayar tagihan. Wah, parah banget nih, ibunya dibawa-bawa sama masalah dia. Lalu di waktu yang bersamaan, rupanya Amy ini baru saja membeli komputer baru. Nah, akhirnya orang-orang ini curiga, kayaknya uangnya kayak dibeliin barang-barang baru nih sama si Amy gitu, dan tidak benar-benar diberikan sama ibunya. Dan akhirnya si Amy ini kayak berjanjilah akan ngembalikin duit semua orang. If you want your money back, I'll be glad to give it back. Tapi sampai saat ini orang-orang yang telah menyumbang kemarin itu kayak tidak pernah mendapatkan uang mereka kembali. Nah, akhirnya inilah yang membuat orang-orang mulai marah karena merasa dibohongi berkali-kali. Dan sekarang udah kebongkar kan sifat aslinya si Amy ini. Dan kebanyakan orang tidak menyukainya sampai saat ini. Bahkan video-video mereka kayak banjir dislike, terus di kolom komentarnya banyak kayak hujatan-hujatan. Fun fact, Amy ditangkap pada tahun 2010 karena diduga dia mengutil. Dia mencuri dari penggemarnya, dia mencuri dari toko, dan dia mencuri dari siapapun. Jadi itulah 3 alasan besar kenapa si Amy ini banyak mendapatkan kebencian dari netizen. Dan sebenarnya si Tammy ini, si adik perempuannya ini tidak benar-benar terlibat dalam masalahnya si Tammy. Hingga kemudian beberapa bulan dari kejadian ini, si Tammy ini membuka channel YouTube-nya sendiri yang diberi nama Tammy Slayton. Tapi salah satu dari videonya yang berjudul Spilling the Tea, atau bahasa Indonesia tuh kayak gosip-gosip manja gitu loh. Nah, di video itu dia menceritakan bahwa dia tuh tidak terlibat dalam aplikasi GoFundMe atau seluruh kayak pemakaman itu, karena itu tuh murni idenya si Amy. And when I found out Amy did the whole GoFundMe thing, believe me, I was mad, like pissed, because from one, I knew I wasn't gonna die. I knew it in my heart. And 2, I didn't want help. Videonya dianggap sangat baik dan akhirnya para fansnya tuh kayak beralih mendukung si Tammy dan menganggap si Amy ini adalah kakak yang jahat. Nah, semuanya berjalan dengan baik, semua orang suka sama videonya si Tammy. Sementara videonya Amy tetap mendapatkan banjir dislike dan komentar-komentar jahat dari netizen. Tetapi suatu waktu pandangan orang-orang terhadap Tammy ini tiba-tiba berubah. Akhirnya para fansnya ini telah melihat sifat asli si Tammy yang sebenarnya nggak jauh beda sama si Amy. Ya, memang kata pepatah itu bener, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, namanya adik kakak itu pasti ada kemiripan, tinggal satu rumah, sehari-hari juga barengan, pasti sifatnya nggak jauh beda lah. Segimana lo menutupi sifat lo di depan kamera, depan orang, itu pasti lama-lama juga akan kebongkar, Syai. Sampai saat ini keduanya masih aktif mengupload video dan mereka ini bisa dibilang pembohong besar kali ya. Dan mereka ini juga mengkritik balik nih orang-orang yang kayak menyerang dia, kayak ketika dia dikritik orang, mereka akan juga ngebalesnya lebih parah, guys. Dan mereka juga udah nggak respect sama para fansnya, sama penggemar-penggemarnya dulu, dan menganggap semua orang atau fansnya mungkin itu adalah sumber essence bagi dia. Jadi ya, ini sesuatu yang nggak baik sih sebenarnya. Oke guys, jadi itu aja pembahasan aku mengenai kontroversi dua saudara perempuan ini, Amy dan Tammy. Dan kalau kalian ada hal-hal baru atau informasi yang mungkin belum aku sampaikan di video ini, kalian bisa tulis di bawah. Dan kalau kalian ada ide, saran, kritik untuk video aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah juga karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye. Sumpah panas banget, keringat gue sampai bercucuran.